Selamat pagi kawan-kawanku sekalian, dimanapun Anda berada. Saya yakin dan percaya bahwa kalian dalam lindungi Tuhan, dalam lindungi Allah, dalam lindungi Sang Kuasa, Sang Khalik, yang tidak pernah berhenti melimpahkan kasih karunia-Nya kepada kamu semua, dimanapun antum berada dan tahu kamu berada. Izin teman-teman, dalam kesempatan kali ini saya akan menayangkan video mu'alaf yang dimana mu'alaf disadarkan oleh Dolitan seperti yang saya sampaikan sebelumnya, bahwa yang kita percaya dan yakini bahwa yang layak memualafkan orang itu untuk sementara ini Dolitan yang saya temukan, dan ada yang lainnya juga, sebagian yang lainnya, tetapi sebelum kita uji kelayakannya tidak boleh mensyahadatkan orang. Boleh saja siapa saja mensyahadatkan teman-teman, tapi ada syarat tertentu yang saya perlu sampaikan. Kenapa demikian? Orang yang bisa mensyahadatkan orang, mensyahadatkan misalnya mu'alaf, itu adalah orang yang memiliki kompeten. Walaupun dia tidak memiliki kompeten, pada hakikatnya dia adalah orang baik, dia orang yang beriman, dia orang yang bertakwa, dia orang yang peduli, dia orang yang tidak mencela orang atau mencela keyakinan orang lain. Pada kesempatan kali ini saya akan menunjukkan videonya. Semoga teman-teman nanti mau nonton videonya, dan jangan engkau ragukan, ini apapun yang saya posting di channel ini bakal menjadi amal jariah dan menjadi amal baik kepada kawan-kawan semua. Yang silakan share, silakan bagikan video ini agar kalian dapat pahalanya juga dan sebaliknya, dan kita saling mendoakan dan saling mendukung untuk menyupport siapapun mu'alafnya. Jangan percaya walaupun dia seorang muslim, walaupun dia seorang habaib, tetap saya sorot itu. Jangan yakini habaib-habaib yang ada di Indonesia. Kenapa saya bilang sampai ke demikian? Itu bakal menjadi bumerang dan menjadi permasalahan bagi kehidupan Anda, kehidupan Anda. Yang artinya apa? Tidak mungkin engkau menjadi budak atau menjadi diperdaya oleh habaib atau oknum habaib yang tidak layak itu di Indonesia. Kenapa saya sampaikan demikian? Di Indonesia ini itu adalah saya itu habib-habib palsu, itu yang mencari keuntungan di negeri orang, tetapi dianggung-anggungkan, dimulia-muliakan. Tetapi saya walaupun saya seorang muslim, saya tidak percaya dan tidak percaya keturunan Rasul. Memang saya percaya keturunan Rasul itu, tapi ada keturunan Rasul itu, tetapi tidak seperti orang yang dari Yaman, yang dari Hadramaut itu. Memang akan ekstrim, sedikit ekstrim yang saya sampaikan. Kenapa saya demikian? Memang cara mereka menyampaikan juga ajaran-ajaran Islam itu tidak sesuai dengan ajaran yang sesungguhnya. Walaupun mereka berdalil Al-Quran, tetapi pada hakikatnya mereka mempelajari kitab-kitab yang mereka karang sendiri, dan ada beberapa kitab yang mereka minta tolong Pak Yohanes tolong cek di sertifikat ini, nama dan nomor nicknya harus sama, ya. Kalau ada beda satu huruf atau satu angka, nanti bisa bermasalah di Dukcapil. Jadi supaya kita pastikan supaya keduanya betul, tolong dicek nama dan nomor induk kependudukan. Oke, betul. Sudah betul? Betul. Sudah ya? Baik. Nah, saya minta Pak Abdul Aziz MC dari mana? Minta tolong Pak. Kalau saya ngecek nanti ada yang curiga. Ini orang lain yang ngecek. Betul nggak Pak, agama di situ tertera Kristen? Ya, betul. Betul. Ya, Betul, ya, betul Pak. Nah, Ya. betul ya Pak Ibu ya. Nah, ini hanya konfirmasi aja ya. Baik. Seperti biasa juga,
ketika ada orang mau memeluk Islam, saya harus bertanya. Ya. Pasti. Pertanyaan pertama adalah Pak Yohanes dulu nih, ya. Pak Yohanes menyatakan keinginannya untuk memeluk agama Islam itu atas kemauan sendiri atau ada paksaan dari orang lain? Saya atas dengan hati nurani saya ingin memeluk agama Islam tanpa paksaan apapun dari manapun itu. Alhamdulillah, alhamdulillah ya. Ibu Rian, tolong. Ibu Rian mau memeluk agama Islam itu atas kemauan sendiri atau mau ikutan suami atau dia maksa? Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Atas kemauan saya sendiri kok. Kemauan sendiri, alhamdulillah. Yang kedua, ini langsung untuk keduanya ya. Pak Yohanes atau Ibu Rian, orang tua masing-masing sudah tahu Pak Yohanes sama Ibu Rian mau memeluk agama Islam, orang tuanya Alhamdulillah sudah semua kok. sudah tahu. Sudah. Pak Yohanes Sudah tahu. Sudah. Kira-kira responnya bagaimana? Kalau saya sih awalnya ditolak, pasti ditolak. Terus? Tapi saya bilang saya ngasih tahu juga ke mereka. Jadi saya itu ingin memeluk agama Islam dengan benar, dengan tulus hati saya aja sih. Baik. Akhirnya diizinkan. Walaupun setengah hati. Oke, Iya. walaupun cemberut. Iya. Begini, tujuan saya bertanya tentang hal ini kepada Pak Yohanes dan Ibu Rian, bukan berarti Pak Yohanes dan Ibu Rian itu mau memeluk agama Islam butuh izin orang tua, bukan. Ya. Seseorang ketika mau menjadi orang beriman, yang dia butuhkan hanya izin daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kenapa saya bertanya tentang orang tua? Karena saya ingin memberikan masukan, pesan, himbauan setelah hari ini Pak Yohanes dan Ibu Rian dan anak-anak semua ini, kalau sebelumnya sudah sayang, sudah hormat kepada orang tua masing-masing, mulai hari ini harus lebih sayang, harus lebih perhatian, harus lebih hormat kepada orang tua. Ya, benar. Berjanji ya? Janji. Alhamdulillah. Yang ketiga, sudah tahu rukun Islam? Pernah dengar rukun Islam? Pernah? Saya nggak tahu. Nggak tahu? Iya. Nggak tahu kok mau masuk Islam? Belajar ya, Iya, belajar. Nanti belajar pelan-pelan ya. Rukun Islam itu yang pertama bersyahadat, ya. Yang kedua sholat, yang ketiga zakat, yang keempat apa? Puasa. Ya. Yang kelima apa? Naik haji jika mampu. Ya. Jadi jangan terbalik-balik nih ya, syahadatnya di depan, sholat, zakat, puasa, naik haji kalau mampu. Rukun iman dalam Islam sudah pernah dengar Pak Yohanes, Ibu Rian? Rukun iman belum. Pertama-tama beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beriman kepada malaikat-malaikatnya. Ketiga, beriman kepada kitab-kitabnya, ya. Tapi bukan Bible yang dipegang kemarin-kemarin ya. Yang keempat, beriman kepada nabi-nabinya. Yang kelima, beriman kepada hari akhir. Yang terakhir, beriman kepada qada dan qadar, ya, takdir. Takdir ada yang mutlak, ada yang diusahakan. Pak Yohanes ini orang suku apa? Saya suku Tionghoa. Suku Cina. Iya. Oh, jangan pelan-pelan, bilang aja Cina, nggak apa-apa. Saya juga Cina nih. Iya. Bisa nggak milih sebelum lahir milih jadi orang Cina? Nggak bisa. Nggak bisa. Ibu Rian asli orang suku apa? Saya Cina Benteng. Oh, Ciben. Oh ini keluarga Ciben berarti ini, masya Allah. Ya, bisa nggak milih jadi orang Cina? Mau sebelum lahir? Nggak bisa. Artinya apa? Itu sudah ditakdirkan pencipta kita. Kita ditakdirkan hidup di dunia ini menjadi orang Cina. Ya udah, tinggal kita mau beriman atau tidak. Kita tidak lebih baik daripada orang Arab, orang Indonesia. Mereka juga tidak lebih baik daripada kita. Yang paling baik di antara kita adalah yang bertakwa. Tahu artinya bertakwa? Tahu? Hanya menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Itu bertakwa. Kalau kita lebih bertakwa dari orang lain, kita lebih baik di mata Allah Subhanahu wa taala. Ya? Baik, alhamdulillah. Saya rasa sudah cukup ya. Tidak ada yang menghalangi Pak Yohanes dan Ibu Rian untuk bersyahadat. Kalau untuk adik-adik nanti ikutin aja
ya, ikutin aja ya. Adik-adik tidak perlu sertifikat seperti papa mama, ya, nggak apa-apa. Tapi nanti orang tuanya yang harus membimbing dan membina anak-anaknya juga untuk mengikuti apa yang dilakukan oleh orang tuanya dalam hal beribadah, Ya. ya. Baik, kalau sudah siap, ini daripada lama mungkin kita langsung syahadat aja ya, karena tadi sudah saya tanya ya. Baik, kita satu-satu, kita berjabat tangan, Pak Yohanes. Oke. Pak Yohanes sudah pernah dengar 2 kalimat syahadat? Udah pernah Sudah, dengar, ya. sudah tahu artinya? Sudah ya. Sudah. Baik. Tolong ikuti 2 kalimat syahadat yang akan saya ucapkan dalam bahasa Arab. Ya. Nanti kita lanjutkan dalam bahasa Indonesia. Iya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu Asyhadu alla ilaha anna ilaha alla ilaha. Allah ilaha Bukan Allah, Allah ilaha. Allah ilaha Bukan Allah, Allah. Allah Nggak pakai H ya. Allah Allah ilaha. ilaha. Kita ulang ya. Ya. Asyhadu Asyhadu alla Allah ilaha ilaha illallah illallah wa asyhadu wa asyhadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Aku bersaksi Aku bersaksi tiada sesembahan yang layak disembah tiada yang layak disembah selain Allah, selain Allah, dan aku bersaksi dan aku bersaksi Nabi Muhammad Nabi Muhammad adalah adalah utusan Allah. utusan Allah. Alhamdulillah. Sah ya Pak ya? Alhamdulillah. Allahu Akbar. Tolong mic-nya diberikan ke Ibu Rian. Ibu Rian, sekarang tolong tangan kanannya, telunjuknya diangkat ke atas begini ya. Ini adalah lambang tauhid. Tauhid artinya mengesahkan Allah Subhanahu wa taala ya. Ikuti 2 kalimat syahadat yang akan saya ucapkan dalam bahasa Arab. Nanti kita lanjutkan dalam bahasa Indonesia ya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu Asyhadu alla Allah ilaha ilaha illallah illallah wa asyhadu wa asyhadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Aku bersaksi Aku bersaksi tiada yang layak disembah tiada yang layak disembah selain Allah, selain Allah, dan aku bersaksi dan aku bersaksi Nabi Muhammad Nabi Muhammad adalah adalah utusan Allah. utusan Allah. Alhamdulillah. Sah ya Pak Ibu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Pak Abdul ada pinjem bolpen boleh Pak? Ada Pak? Mohon maaf. KTP-nya saya kembalikan. Alhamdulillah. Pak Yohanes usia berapa sekarang? 39. 39. Ibu Rian? Saya 35 jadi 35. Oke, alhamdulillah. Pak Yohanes tolong tanda tangan di atas materai, Baik. terus kemudian tulis nama ya. Ibu Rian juga. Yang ini tolong juga ditandatangan di atas materai. Tulis nama. Plus nomor HP sebelahnya. Ya. Baik. Ibu Rian sama. Ya, ini juga di atas materai nama dan nomor HP.
Baik, alhamdulillah. Yang ini buat saya, yang ini masing-masing langsung saya berikan. Ini kan belum ada fotonya ya, masing-masing tadi belum ada fotonya ya. Nanti pulang tolong ditempel foto sendiri-sendiri ya. Kenapa kami, yayasan kami langsung memberikan sertifikat ini kepada mualaf? Karena sertifikat ini adalah dokumen yang diperlukan mereka untuk ganti kolom agama di KTP. Tanpa ini mereka tidak bisa proses ya. Jadi tolong dipergunakan sebagaimana mestinya ya. Ini tidak bisa digadekan ya. Udah selesai mak sholatnya. Ya. Masya Allah. Nah, ini saya wakili satu aja ya. Saya mau langsung pulang. Kami juga memberikan paket. Mohon maaf, Pak Yohanes sudah sunat? Belum. Baik, harus segera jadwalkan sunat. Sekalian sama anaknya nih, ya. Nanti kita akan kirimkan dokter ke rumah. Sunat di rumah, nggak usah kemana-mana, ya. Zaman sekarang sudah canggih, sunat sudah cepat sekarang dan nggak sakit ya. Baik, ini saya berikan satu aja yang buat Pak Yohanes ya sebagai simbol ya. Kami memberikan ini ada sarung ya. Sarung ini pasti cocok buat habis sunat. Sama buat sholat ya nanti ya. Yang kedua kita berikan di sini ada buku petunjuk sholat harusnya ada. Ada buku petunjuk sholat, ada buku juz amma ini ya, buku petunjuk sholat. Ada buku juz amma, ada juga buku Iqra. Buku Iqra ini nanti adalah sebagai jembatan buat Pak Yohanes dan Bu Rian untuk bisa baca Quran dalam bahasa Arab ya. Ada yang ngajarin nggak? Tenang, nanti saya kirim guru privat ya. Buat Pak Yohanes guru privat laki-laki, buat Bu Rian guru privat perempuan. Nanti guru privat laki-lakinya bisa ngajarin Pak Yohanes dan anak laki-lakinya. Guru privatnya Bu Rian perempuan bisa ngajari Bu Rian sekaligus sama anaknya ya. Nggak boleh ketuker ya gurunya ya. Nggak boleh ketuker. Saya juga sekalian berikan Quran ya, ini persembahan dari Al-Karim. Quran ini tolong dipelajari adab bagaimana memegang mushaf Quran ya. Orang muslim sebelum megang mushaf Quran untuk membaca itu dalam keadaan berwudu ya, dan tolong taruh di tempat yang paling baik. Jangan taruh sembarangan ya. Tolong dijaga dengan baik. Nah, saya juga berikan di sini ada sajadah yang ada bacaan sholatnya. Nah, jadi kalau baca buku petunjuk sholat belum hafal, praktek sholat pakai ini. Kalau belum hafal bisa sambil baca ya. Sehari 5 kali, seminggu insya Allah hafal ya. Tapi jangan bawa sajadah ini ke masjid ya. Nanti kalau dibawa ke masjid sebelah ikut nyontek juga nanti. Oke. Saya juga ada sejumlah uang. Uang ini yang disebut dengan uang zakat. Ya, di Islam kita mengenal ada yang namanya zakat. Diambil dari orang-orang yang memenuhi syarat, dibagikan kepada 8 asnaf atau 8 kelompok masyarakat. Salah satunya adalah orang-orang yang baru masuk Islam seperti Pak Yohanes dan Bu Rian ya. Masing-masing nanti ada, jangan rebutan, jangan dilihat jumlahnya, nggak sampai 2 miliar ya. Mama, udah Baik, ini saya jadiin satu ya. Tolong diterima, dibawa dengan baik, hati-hati bawanya, jangan sembarangan taruh. Di dalamnya ada Quran ya. Baik, terima kasih. Sebelum kita tutup, ada yang mau ditanya? Ada yang mau ditanya? Iya benar. Nanti tim kita akan menghubungi Pak Yohanes dan Bu Rian ya. Nanti akan dijadwalkan pertama sunat untuk yang laki-laki nih. Nanti juga akan dijadwalkan guru kapan mau mulainya
Ya, baik ya. Nanti gurunya akan datang, itu nanti akan datang sebanyak 32 pertemuan. Satu pertemuan 90 menit, ya. Sunat, ngaji, semua dengan guru kita, semuanya tidak ada yang harus dibayar. Ya. Kalau ada yang minta bayaran, laporin ke kita. Oke. Baik, alhamdulillah. Ada pinggisan dari DKM. Oh, masya Allah, ada bingkisan, masya Allah, dari DKM Masjid Al-Araf nih, masya Allah. Oh, Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi. Pak Yohanes. Ya. Iya, dan anak istri. Ini adalah Alhamdulillah. dari bingkisan dari DKM Al-Araf. Ini untuk Nggak apa-apa, saya oh, ya, Pak. ya perlengkapan sholat dan juga ini tadi Quran. Ustadz, nah ini Quran ini. Masya Ya, kalau Allah. terjemahannya bisa dipelajari nanti. Baik. Ya. Nanti juga kita ada yang kita mau transfer lah nanti ya. Nanti mau Masya ada infonya Allah, ya. Masya Ya. Allah. Kalau gitu, tolong tulis nomor rekeningnya di sini. Nah, mumpung mau ditransfer, Ya, ya. 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 Tolong ditulis nomor rekeningnya sekalian. Ya nanti aja. Nanti aja. Oke, ini tolong diterima. Ya, saya terima berkatnya, Al-Qur'annya biar berkah. Amin. Baik. Amin. Ya. Amin. Ya. Baik, alhamdulillah. Wanita ya. Ini untuk Ibu Rian. Bu. Baik, ada yang tadi saya belum sampaikan, mohon maaf ya. Di dalam Islam kita memahami bahwa sebenarnya Pak Yohanes, Ibu Rian, dulu ketika lahir, semua manusia, bahkan kita semua yang lahir, kita sebenarnya lahir dalam keadaan fitrah. Ya, fitrah artinya apa? Keadaan asal manusia. Ya, artinya kita lahir fitrah itu sebenarnya kita nggak bisa apa-apa kecuali berserah diri kepada pencipta kita. Karena kita tidak bisa apa-apa dan hanya bisa berserah diri kepada pencipta kita, maka sebenarnya fitrah di situ artinya muslim. Ya, muslim artinya adalah orang yang bisa hanya berserah diri kepada kehendak penciptanya. Orang itu bisa jadi Yahudi, Nasrani, Majusi karena orang tuanya. Tapi ketika orang itu mengenal Islam, menerima Islam, bahkan sampai memeluk Islam, seperti Pak Yohanes dan Bu Rian pada hari ini, sebenarnya Pak Yohanes dan Bu Rian tuh hari ini kembali ke fitrah, bukan pindah agama. Ya, kalau masalah di KTP itu hanya administrasi. Tapi sebenarnya Pak Yohanes dan Bu Rian ini kembali ke fitrah sebagai Muslim. Ya, dan di dalam Islam kita memahami, kalau ada orang yang bukan Islam, dia memeluk Islam dengan bersahadat, dosa-dosanya orang itu, dari mulai orang itu akil balik atau puber, sampai orang itu bersahadat, semua dosa-dosanya diampuni. Allahu Akbar. Ya, jadi dosa-dosanya Pak Yohanes, dosa-dosanya Bu Rian, termasuk dosa-dosa dulu menyembah manusia, ya, semua sudah diampuni. Ya. Tapi kebaikannya Pak Yohanes, kebaikannya Bu Rian dari mulai puber sampai pagi ini semuanya tetap dicatat sebagai pahala kebaikan. Bahkan digandakan, ya, jadi double. Alhamdulillah, itu bukti daripada kemahaadilan Allah Subhanahu wa taala. Yang mau beriman diampuni dosanya, kebaikannya tetap dicatat. Keren nggak Pak, Bu? Keren nggak? Keren. Nggak ada yang nggak keren dari Islam. Ya, alhamdulillah. Allahu Akbar. Nah, karena Pak Yohanes dan istri hari ini dosa-dosanya sudah diampuni, berarti Pak Yohanes dan Bu Rian sekarang seperti bayi nggak punya dosa. Seperti ini nih, nggak punya dosa nih yang kecil nih. Ya, yang paling kecil belum punya dosa. Kalau nggak punya dosa, banyak-banyakin berdoa. Ya. Doakan orang tua yang keyakinannya masih berbeda supaya mereka juga mendapat hidayah. Ya, orang tidak akan menjadi muslim, orang tidak akan menjadi orang beriman tanpa izin daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi doakan, minta kepada Allah supaya mereka mendapat hidayah. Selama mereka masih hidup, doakan sebanyak-banyaknya. Tapi kalau mereka meninggal dalam keyakinan yang berbeda dengan kita tidak boleh mendoakan lagi. Paham ya? Nanti belajar pelan-pelan, semuanya diajari, insya Allah bisa menjalankan Islamnya dengan mudah. Ya, semoga juga istiqomah dan husnul khotimah. Ya, terima kasih banyak. Mudah-mudahan nanti kita semuanya dimudahkan ya.
buat Pak Yohanes dan istri dan anak-anaknya. Barakallahu fikum. Terima kasih juga atas persaksian daripada bapak-bapak dan ibu-ibu semua yang ada di sini. Insya Allah yang menyaksikan bersyahadatnya Pak Yohanes dan istri, semuanya di sini Bapak Ibu juga mendapatkan pahala ya. Amin ya robbal alamin. Kita sama-sama berdoa, mudah-mudahan kita dijadikan golongan manusia yang mengikuti apa yang sudah diturunkan Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulnya. Dan insya Allah kita juga sama-sama berdoa, semoga kita dijadikan golongan manusia yang menjadi saksi keesaan Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir kita juga berdoa, mudah-mudahan kita dijadikan manusia yang dilindungi dan dijauhkan dari api dan asap neraka. Amin ya rabbal alamin ya. Barakallahu fikum. Terima kasih banyak. Silahkan kembali ke tempat. Kita lanjutkan acaranya. Selamat ya, Pak Yohanes ya, Bu Rian ya, selamat ya. Oh ya, boleh. Pak Ketua DKM. Pak Yohanes ini. Pak Yohanes. Istri dan anak-anak sebelah sini. Ya, Pak silakan sini. Nah, sini. Ini keluarga. Nah, Bapak. Baik. Pak Taudi. Pak, oke, benar. Oh ya. Ya. Selamat pagi kawan-kawanku sekalian, dimanapun Anda berada. Saya yakin dan percaya bahwa kalian dalam melindungi Tuhan, dalam melindungi Allah, dalam melindungi Sang Kuasa, Sang Khalik, yang tidak pernah berhenti melimpahkan kasih karunia-Nya kepada kamu semua, dimanapun antum berada dan tahu kamu berada. Izin teman-teman, dalam kesempatan kali ini saya akan menayangkan video mu'alaf yang dimana mu'alaf disyahadatkan oleh Dolitan seperti yang saya sampaikan sebelumnya, bahwa yang kita percaya dan yakini bahwa yang layak memualafkan orang itu untuk sementara ini Dolitan yang saya temukan, dan ada yang lainnya juga, sebagian yang lainnya, tetapi sebelum kita uji kelayakannya tidak boleh mensyahadatkan orang. Boleh saja siapa saja mensyahadatkan teman-teman, tapi ada syarat tertentu yang saya perlu sampaikan. Kenapa demikian? Orang yang bisa mensyahadatkan orang, mensyahadatkan misalnya mu'alaf, itu adalah orang yang memiliki kompeten. Walaupun dia tidak memiliki kompeten, pada hakikatnya dia adalah orang baik, dia orang yang beriman, dia orang yang bertakwa, dia orang yang peduli, dia orang yang tidak mencela orang atau mencela keyakinan orang lain. Pada kesempatan kali ini saya akan menunjukkan videonya. Semoga teman-teman nanti mau nonton videonya, dan jangan engkau ragukan, ini apapun yang saya posting di channel ini bakal menjadi amal jariah dan menjadi amal baik kepada kawan-kawan semua. Yang silakan share, silakan bagikan video ini agar kalian dapat pahalanya juga dan sebaliknya, dan kita saling mendoakan dan saling mendukung untuk menyupport siapapun mu'alafnya. Jangan percaya walaupun dia seorang muslim, walaupun dia seorang habaib, tetap saya sorot itu, jangan yakini habaib-habaib yang ada di Indonesia. Kenapa saya bilang sampai ke demikian? Itu bakal menjadi bumerang dan menjadi permasalahan bagi kehidupan Anda, kehidupan Anda. Yang artinya apa? Tidak mungkin engkau menjadi budak atau menjadi diperdaya oleh habaib atau oknum habaib yang tidak layak itu di Indonesia. Kenapa saya sampaikan demikian? Di Indonesia ini itu adalah saya itu habib-habib palsu, itu yang mencari keuntungan di negeri orang, tetapi diagung-agungkan, dimulia-muliakan. Tetapi saya walaupun saya seorang muslim, saya tidak percaya
dan tidak percaya keturunan Rasul. Emang saya percaya keturunan Rasul itu, tapi ada keturunan Rasul itu, tapi tidak seperti orang yang dari Yaman, yang dari Hadramaut itu. Memang akan ekstrim, sedikit ekstrim yang saya sampaikan. Kenapa saya demikian? Memang cara mereka menyampaikan juga ajaran-ajaran Islam itu tidak sesuai dengan ajaran yang sesungguhnya. Walaupun mereka berdalil dalam Quran, tetapi pada hakikatnya mereka mempelajari kitab-kitab yang mereka karang sendiri, dan ada beberapa kitab yang mereka